Enggak tambah materi sedikit, tapi langsung banyak contoh nanti. Saya tak tambah materi, tapi tujuan saya nanti saya akan bisa membaca, mengambil Al-Quran. Saya ulangi, mubtada sudah saya terangkan. Apa tadi mubtada? Isim yang dibaca rafa yang jatuh pada permulaan. Khobar sudah saya terangkan. Apa tadi? Isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah akan saya terangkan fa'il dan maf'ul bih. Ini sudah saya terangkan. Berarti tinggal 3, 1, 2, 3. Sudah 80%. Ini main baca kita isinya itu ada hal tamis kecil. Itu namanya fudulah. Unggah, bukan fudulah, bukan unggah. Fudulah namanya. Tambahan. Ya. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti saya akan menjelaskan fa'il. Yang nomor 4 apa? Maf'ul bih. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ke sini. Dalam bahasa Indonesia itu ada kaidah namanya SPO. Apa SPO ini? Subjek, predikat, contoh. Saya makan roti. Saya namanya subjek, makan namanya predikatnya, roti namanya. Orang Indonesia kaidahnya SPO. SPO itu kalau orang Jambi, orang Palembang mesti adgeniku. Siapa? Kemana? Adgeniku. Jadi siapa itu hanya pura-pura bertanya. Artinya orang Indonesia itu sukanya pura-pura bertanya agar diperhatikan. Artinya dia mengutamakan dirinya. Pekerjaannya belakang. Yang penting dia sendiri menang. Makanya pekerjaannya nomor 2. Itu namanya SPO. Itu orang Indonesia. Kalau orang Arab nggak mau kaidah SPO, orang Arab kaidahnya adalah PSO. Poso dia. Poso artinya adalah dia yang penting bekerja dulu, menolong. Namanya menolong. Nasara menolong. Baru disebutkan siapa yang menolong, namanya menolong pada siapa? Menolong pada coba Zaid ini sebagai apa tadi? Fa'il. Fa'il singkatannya apa? Fa'il. Bakar menjadi apa? Maf'ul bih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau fi'il tidak perlu kacamata. Yang punya kacamata adalah fi'il, nggak perlu kacamata. Yang punya kacamata isim. Ini punya kacamata. Apa kacamatanya? Jawab. Fa'il kacamata. Jahit kacamatanya fa'il. Kok tahu? Jawab. Karena fa'il adalah isim yang dibaca rofa, yang begini-begini kan saya sih, yang dia itu jatuh setelah fi'il. Apa maf'ul bih? Jawab. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab, yang dia itu jatuh setelah fa'il. Saya ulangi. Mengapa dia menjadi fa'il? Jawab, karena jatuh setelah fi'il. Mengapa bakar jadi maf'ul bih? Karena jatuh setelah fa'il. Itu yang bukan. Ya, saya ulangi. Nasara menolong. Siapa yang menolong? Menolong pada siapa? Pertanyaannya. Mengapa Zaid menjadi fa'il? Karena ada isim jatuh setelah fi'il. Mengapa bakar jadi maf'ul bih? Karena ada isim jatuh setelah. Itu bukan dulu. Karena Nasara itu fi'il tidak perlu kacamata. Zaid perlu kacamata. Apa kacamatanya? Fa'il. Fa'il dibaca apa coba? Saya hapus. Fa'il dibaca apa fa'il? Tulis tak rofa. Sudah ketemu kacamata sebelah kanan. Tarik ke bawah. Berupa apa ya? Isim mufrad 100. Terus mufrad ditarik ke anaknya apa? Isim mufrad rofanya otomatis. Bahkan jadi maf'ul bih. Maf'ul bih anaknya siapa? Maf'ul bih anaknya siapa? Dibaca apa? Dibaca nasab. Sudah ketemu nasab sebelah kan? Tarik ke bawah. Bahkan berupa apa? Mufrad, karena nggak ada gitu-gituan. Tarik mufrad ke nasab, alamatnya apa? Isim mufrad rofanya. Isim tasnya ya. Mufrad. Isim mufrad rofanya. Nasabnya fathah.
Jadi nanti kalau kelas ya, ini kalau saya bilang anak-anak namanya alif tembok di tembok. Kalau dalam bahasa Arab namanya alif takriko. Alif pembeda. Mengapa? Busuk tugas dia. Walhasil kalau ada fathah harus dikasih alif. Nah, namanya alif takriko. Walhasil jawabannya adalah nasoro zaidun bakron. Sudah saya minta ulangi. Neng bela yang tercinta. B. Zaman apa jadi fa'il B? Bela cepat. B. Mengapa jadi fa'il? Allah. Mas Sani mana? Ini gimana ini? Masuk pusing ya? Agak sebelahnya siapa namanya itu? Mala artinya condong. Condong itu Mala itu sudah Hanifah. Condong ke agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mala kelas berapa? Baru kuliah? Baru atau mau kuliah? Sudah selesai? Oh belum, enggak apa-apa. Semoga selesai. Kalau gitu saya nggak berani nggak ada ini. Selesai kuliah aja. Terima kasih. Walaupun nggak paham. Terima kasih. Dia kan belum kuliah. Maka saya juga bukan dapat nikah gitu. Coba saya ingin tes malah ya. Mengapa jadi fa'il? Karena dia ada isim jatuh setelah Allahu Akbar. Setelah itu malah lagi. Mengapa jadi fa'il? Karena dia isim jatuh setelah. Mengapa bakar jadi maf'ul bih? Jatuh setelah fa'il. Sudah main kacamata. Fa'il dibaca rof. Permintaan saya satu, namanya isim mufrad, rofanya alamatnya dumadun. Nasob minta satu mufrad, nasobnya alamatnya fathah, bunyinya ron. Semuanya diam. Langsung yang jawab malah dulu. Menolong, siapa yang menolong? Yang menolong yaitu Z10 menolong Pak Bakar 2. Awas nih. Yang menolong siapa? Z10. Yang ditolong siapa? Bakar 2. Bahasa rekan saya coba. Nah, nasoro jangan diganggu. Nasoro itu fi'il, nggak perlu kacamata. Nasoro terus. Coba. Saya adakan satu yang cagini. Kamlut nih namanya apa? Zaiduna terus apa sih? Bak. Alhamdulillah salah. Ayo nih fa'il dibaca rof. 10 berarti jamak mudzakkar salim. Ayo jamak mudzakkar salim rofanya. Wow 100. Sekarang ini maf'ul bih dibaca nas. Permintaan saya dua namanya isim tas. Ayo nih isim tas ini rofahnya nasobnya iya nih salah kamu. Berarti bak 100. Ini malah bisa ini bilang malah bisa B. Itu kalau nggak bisa jangan kalah. Benar jawabnya apa bak? Oh ini. Coba langsung semuanya diam. Langsung malah dulu. Malah yang menolong jadi berapa ini tadi? Yang ditolong siapa Bakar? Saya balik nih. Yang menolong jadi 2, yang ditolong Bakar 10. Bahasa Arabnya apa nih? Cepat. Nasoro. Coba. Zaidani terus. What? Bakruna. Ayo main. Fa'il dibaca rof. Permintaan saya 2 isim tas. Isim tasnya rofanya 100. Maf'ul bih dibaca nas. Permintaan saya bakar 10. Bakar laki-laki 10 berarti jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim rofanya. Nasobnya. Iya nih. Salah berarti bak. Allahu Akbar ini. Nah, bakrina. Alhamdulillah. Ini Anda paham tapi pusing itu aja.
Paham tadi Gus? Ini nggak main-main. Saya training sampai ini subhanallah nggak main-main. Biasanya kalau sanawiyah ini hari pertama, dari bulan pertama, bukan hari ini hari enggak. Anda sudah kelas belajar ini, enggak tambah materi enggak ini, berani enggak? Ini inti, tinggal idofa, sudah idofa masya Allah menguasai 80%. Jadi baca kitab di dunia ini hanya fi, mutada, khobar, fi, fa'il, maf'ul bih, idofa, sifat nanti saya tunjukkan. 6 itu sudah 80%. Tinggal idofa yang dulu. Berani nggak saya teruskan idofa? Kalau berani istirahat. Bila nanti belajar dekat nggak sama Malang rumahnya? Dekat nggak? Jauh? Sama Malang? Lumayan. Sama Bila ini Bila? Kamu temannya siapa? Nggak punya teman. Kalau punya teman kan tadi kan ikut ini kan sharing itu sharing. Hanya seperti ini sampai kiamat hanya kacamata, main kacamata gak main-main. Dan saya contohkan saja, contoh aja. Nanti kalau berani duha masya Allah sudah canggih. Tapi besok juga main-main sudah kelas bulan. Ngebul. Coba bila dulu bila. Khotama isim fi'il atau huruf? Di depan nggak ada tanda-tanda isim, nggak ada tanda fi'il dia. Fi'il apa? Fi'il mandi ikut wazan fa'ala. Betul nggak? Sudah cukup berarti khotama. Jangan kasih kacamata. Fi'il tidak perlu kaca. Allah perlu kacamata. Jadi kesimpulan, semua kalimat isim ini kaidah punya kacamata ke atas dan kacamata ke bawah. Ke atas mungkin mubtada, mungkin khobar, mungkin fa'il, mungkin maf'ul bih, mungkin idhofah. Ke bawah mungkin mufrad, mungkin tasniyah, mungkin jamak mudzakkar salim, mungkin sampai kiamat hanya ini nih. Ini ditemukan ke sini. Masa gak bisa? Nanti ketemuannya ini. Sudah, tulis dulu. Ini penting. Semua kalimat isim mesti punya seperti itu. Mutada, khobar, fa'il, maf'ul bih, idhofah mesti punya, mesti. Ke bawah mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar, jamak salim baru ditemukan. Ketemuannya seperti itu kaidah, tulis dulu ini. Isim mesti punya tadi. Jamak tadi sama. Mutada anaknya rofa, masuk gak hafal? Khobar anaknya rofa, fa'il anaknya rofa, maf'ul bih anaknya nasab, idhofah belum. Sebentar lagi kalau mau. Sudah, sekarang khotama. Khotama enggak perlu kacamata. Allah itu isim, perlu kaca. Awas, bila khotama Allah bukan ada apa? Khotama fi'il, kacamatanya Allah menjadi apa? Menjadi mustahil. Mosok di nomor 2 jadi mutada. Berarti menjadi mustahil. Wong setelah fi'il kok berarti menjadi maf'ul mustahil. Menjadi apa? Fa'il. Karena setiap fi'il pasti punya yang namanya fa'il. Fa'il dibaca rofa. Allah isim, mufrad rofanya alamatnya cocok ini Quran ada. Khotamallahu ala dan nanti ala kurubin sebanyak ada. Dan seterusnya nanti saya baca kitabnya nanti di Al-Quran nanti. Paham ini? Berani langsung atau enggak ini? Enggak ini. Kalau bila saya maafkan nih kamu. Malah yang kamu jawab malah. Minta istirahat atau langsung? Kalau minta langsung idhofah. Kalau minta istirahat idhofah berarti besok. Yang lain enggak penting, yang penting kamu. Jawab saya, bantu saya. Saya mengikuti Anda. Daripada saya teruskan Anda pusing. Minta istirahat atau langsung? Terserah. Coba. Buk, itu yang lain. Buk, yang ibu yang nek bapak yang lain. Lanjut atau istirahat? Apa? Lanjutin aja sampai asar. Alhamdulillah. Dengan berarti gak pusing ya. Terima kasih. Kalau saya subhanallah, saya senang khususnya kok malah bela kok bisa masya Allah. Saya yakin semangat.
Saya ini habis operasi, jadi saya namanya orang kesusu, tahu kesusu nih? Jangan minum susu, kesusu tergesa-gesa. Jadi pas Jumatan di depan masjid saya, karena sudah sholat, akhirnya saya jatuh di depan masjid, jatuh dari sepeda motor. Ini operasi di Solo, makanya pincang nggak apa-apa. Kalau saya nggak pincang malah kacau, harus kasih pincang itu. Berarti Allah terus ini mau harus corona ini, saya dikasih Allah mata sakit gara-gara gigi. Jadi kemarin dari dokter mata, gigi saya harus cabut yang atas, sudah saya cabut seminggu yang lalu. Ini alhamdulillah mulai kempes. Tapi doa Anda saya minta sudah Allah ngasih kata. Insya Allah saya akan kasih. Saya punya keyakinan. Walhasil musibah ini adalah mesti dari Allah, nggak main-main, ada hikmahnya. Jadi saya banyak musibah ini, nggak apa-apa. Yang penting Allah ngasih sabar. Jadi saya kasih pertanyaan, saya punya kiai. Fakhruddin, kamu saya milih fakir tapi masuk surga dulu, atau milih kaya? Kayak apa saya? Kira-kira ada? Anda pilih apa kira-kira? Fakir masuk surga dulu, atau milih kaya? Anda pilih apa? Jawaban saya bukan hanya fakir. Saya doakan Fatihah kalian semua boleh. Saya jadikan yang fakir, tapi jangan hanya saya. Fakir yang sabar bukan hanya saya, istri saya plus anak saya. Karena kalau saya sabar, istri saya tidak sabar, nanti minta cerai. Kacau juga. Jadi kalau sama-sama enggak sama-sama enggak akan mau biarin gitu loh. Jadi silahkan Anda mendoakan saya fakir, silahkan. Yang penting sabar ya Allah. Oh enggak main-main nih. Dan istri saya juga dari saya. Ya Allah, Pak Fakhruddin sabar, tapi istrinya meronta-ronta. Jangan. Nanti saya juga kacau hidup saya. Jadi sabar seanak saya, seistri saya, seanak saya. Tapi alhamdulillah yang penting dicukupi Allah. Dan kalau berani sampai asal idofah, berani kan? Berani ya, mal ya. Malah kan mahasiswa, masuk mahasiswa tanya gitu. Mahasiswa. Saya Mas Rasul, Mas, jaringan pusing nggak? Sama tidak apa? Pusing nggak? Sedikit. Karena idofah paling penting, paling intim. Metode saya idofah terakhir, masya Allah. Jadi besok idofah itu paling intim. Lanjut, tidak apa-apa ya? Tidak sepakat bismillahirrahmanirrahim. Lanjut atau terus? Ya, biarnya pusing dan pusing apa-apa. Semoga Allah akan kasih pusing. Amin. Karena terakhir, makanya terakhir. Judulnya idofah. Buka halaman idofah, halaman 69. Idofah halaman 69. Pelan-pelan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan ya Allah. Ya Allah buka ning bila sama ning malah ya Allah. Dan ning Nabila saya yang bisa ya Allah. Karena putarnya nih, untuk putarnya bumasnya nggak bisa. Bumasannya harus bisa insya Allah. Dan bismillahirrahmanirrahim, kesimpulan saja. Yang paling penting baca kitab mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, idofah. Ulangi. Apa mubtada? Isim awal kata, berbeda. Khobar, isim setelah mubtada. Fa'il, isim setelah fi'il. Maf'ul bih, fa'il. Sekarang idofah terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 69. Betul? 59. Oh, 59. Bukunya halaman 59. 59. Halaman 59. Judulnya idofah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohkan. Rasulullah itu ada dua kata, dari kata Rasul dan kata Allah. Kalau dijadikan satu, bahasa Arabnya idofah. Dalam bahasa Indonesia namanya kata majmu. Kata majmu itu kata yang terkumpulkan. Contoh, rumah sakit. Anda tidak boleh itu namanya rumah yang sakit, gak mungkin. Harus satu paket namanya rumah sakit. Ya, apa rumah sakit? Jawab rumah sakit adalah itu rumah sakit. Sama Rasulullah, yaitu dari kata Rasul dan lafal dijadikan satu nanti menjadikan nama yang lain, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi begini. Datanglah pembantunya Zaid. Coba saya ingin tahu, yang datang itu pembantu atau Zaid?
Pembantu salah, Zaid juga salah. Harusnya digandeng pembantunya. Siapa namanya? Namanya Dono. Nah, itu karena menjadikan sang arti yang lain. Itulah idhofah. Paham? Jadi buka halaman 59. Penggabungan dua kata menjadi satu istilahnya idhofah. Kata yang pertama, saya ulangi, buku saya ini tak boleh saja yang jelas. Rasulullah, penggabungan dua kata namanya idhofah. Kata yang pertama punya istilah namanya mudhof. Kata yang kedua istilahnya mudhof ilaih. Awas istilah lagi. Ini pegang, hafalkan dulu malah. Hafalkan dulu malah. Ulangi. Penggabungan dua kata menjadi satu namanya. Kata yang pertama istilahnya. Kata yang kedua istilahnya mudhof ilaih. Paham ini? Nah. Halaman 59. Yang namanya mudhof. Yang namanya mudhof itu bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Artinya apa? Rofa mungkin mubtada, mungkin khobar, mungkin fa'il, nasab mungkin berbeda, jar mungkin dimasuki huruf jar. Contoh satu-satu dulu. Rasulullah, mas, saya contohkan yang rofa fa'il. Ja'a sudah datang. Ja'a itu fi'il. Rasul menjadi apa? Fa'il, singkatannya fa dibaca apa? Rofa. Rasul isim. Rofanya alamatnya doma. Allah namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih selamanya dibaca jar, jangan doma. Jar dibaca. Ini saya baca jar. Sama kacamata Allah isim muf. Jarnya alamatnya kasroh. Awas, ini berarti ja'a Rasulullah dibaca lu karena dia rofa fa'il ya. Saya contohkan yang nasab. Ra'aitu, bermimpi siapa saya. Ada pekerjaan mimpi, ada pelaku namanya saya. Rasul jadi apa? Allahu Akbar. Ada pekerjaan mimpi, ada pelaku saya. Rasul menjadi apa? Objek jadi maf'ul. Maf'ul itu dibaca nas. Rasul isim muf. Nasabnya alamatnya Allahu Akbar. Fathah. Rasulullah di mudhof ilaih, selamanya mudhof ilaih dibaca jar. Contoh yang Rasul dibaca jar. Marortu, bertemu siapa saya? Bertemu dengan ba huruf jar ba. Bi Rasul. Kok mengapa dibaca li? Dibaca jar karena dimasuki huruf Rasul isim muf. Jarnya alamatnya bi Rasulillah. Walhasil adalah Rasul bisa Rasulu, bisa Rasulah, bisa Rasuli. Kalau Allah selamanya hi, ya kan? Jadi walhasil kesimpulan di sini adalah, saya ulangi, tidak saya hapus ini. Pengumpulan 21 namanya apa? Idhofah. Kata yang pertama namanya mudhof, kata yang kedua namanya. Kalau mudhof ilaih selamanya dibaca, jangan bilang asal jar. Dan kalau ketemu tasnya ya nun. Kalau mudhof dibaca apa? Bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Bukan dulu. Ya. Pertanyaannya, ini paham dulu kan? Kira-kira paham ya? Paham ya? Contoh, tolong ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Matanya nggak main-main. Waktu selesai, mau tidak mau harus selesai. Pokoknya sampai asar, insya Allah, subhanallah nggak main-main ini. Besok kayak apa? 2 hari sudah cukup. Berarti, karena Anda sudah berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ditulis. Kaidah, kalau bilang kaidah itu nggak main-main, mesti jadi standar. Ini kalau tidak, sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis kaidah.
Isim tulis yang tidak boleh ditanwin itu ada 3 tempat. Isim yang tidak boleh ditanwin ada 3 tempat. 1. Isim yang dimasuki al. Tadi sudah saya terangkan. Contoh alhamdu. Mengapa tidak bisa dul? Karena ada alnya. Ya, paham ini? Tulis. Isim yang tidak boleh ditanwin ada 3 tempat di dunia sampai kiamat, hanya ini aja. 1. Isim yang dimasuki al. Contohnya alhamdu. 2. Isim yang menjadi mudhof, bukan mudhof ilaih. Mudhof tadi apa? Di depan, saya contohkan. Rasulullah, saya ulangi. Rasulullah ada alnya enggak? Tapi mengapa enggak ditanwin? Karena sebagai kalau mudhof ilaih, mengapa Allahi enggak ditanwin? Ada alnya. Saya contohkan yang mudhof ilaih bisa ditanwin. Gulamu Zaidin. Mengapa gulamu enggak ditanwin? Jawab karena mudhof. Rasulullah mengapa enggak ditanwin? Karena mudhof. Zaidin ditanwin. Jadi kalau mudhof ilaih bisa ditanwin, bisa tapi selamanya kalau mudhof enggak boleh ditanwin. Paham saya ulangi. Malah Rasulullah enggak boleh ditanwin. Mengapa enggak ditanwin? Rasulullah. Mengapa lu-nya enggak ditanwin? Karena sebagai contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengapa nggak boleh ditanwin? Jawab karena Rabbil adalah mudhof, alamin mudhof ilaih. Ya, mudhof itu nggak boleh ditanwin. Paham nggak? Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya mengetahui kalau Rabbil dimudhofkan ke alamin, Pak? Atau pertanyaannya, bagaimana saya tahu Rasul dimudhofkan ke Allah, Pak? Jawab 10 menit lagi. Apa nih? Jangan besok, 10 menit lagi. Paham gak ini? Ulangi ini. Contoh, ada tulisan Arab Maliki Yaumiddin. Mengapa nggak dibaca Malikin nih? Karena mudhof. Dari mana kamu tahu Malik mudhof ke yaum? Karena 10 menit lagi, masa gitu aja gak bisa ngomong nih. 10 menit aja nih. 10 menit. Atau besok terserah Anda. 10 menit lagi, oke lagi. 10 menit lagi. Nah, yang nomor 3 nanti. Apa yang harus kasih jarak? Jadi tolong jangan ditempati. Yang ada nomor 3 nanti. Dan nanti dikasih jarak lumayan lah. Dan saya mendalami Zufah karena saya bilang 10 menit lagi. Ini Masya Allah, ini inti sebenarnya. Berani, nggak apa-apa ya. Ini inti, bisa ini subhanallah nggak main-main. Besok kasih data nggak apa-apa. Karena Anda sudah menguasai 60% hidup ini. Jadi sudah lulus lah. Tapi ya lulusnya lulus hanya 60% itu. Dan bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat. Buka bukunya halaman 6 isim ma'rifat nakirah halaman berapa? Isim 60 enggak 63 isim ada di ma'rifat nakirah. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf yang pernah mondok. Mengapa membaca kitab sampai lama? Itu mohon maaf, makanya subhanallah Allah ngasih saya seorang. Allah kasih saya syukur pada Allah. Gara-gara saya mulai kecil pesantren. Kebingungan saya itu saya terapkan pada waktu saya mengajar. Saya mengajar anak sanawiyah mulai kelas 5 sampai aliyah. Mesti setiap tahun judulnya mubtada khobar fi'il fa'il. Mesti mulai dari milha fi'il fa'il mubtada khobar, naik al milha fi'il fa'il mubtada khobar, jumlahnya fi'il fa'il mubtada khobar. Semuanya. Mengapa sampai aliyah nggak bisa? Ini faktor apa? Saya meneliti karena mengapa saya berani meneliti? Karena saya mulai kecil di pesantren. Itu hikmahnya subhanallah. Contoh ini. Khususnya
Itu mohon maaf yang punya pesantren mohon dievaluasi. Di pesantren itu ada pelajaran di madrasah. Sekarang madrasah nggak main-main, Arab semua. Itu setiap hari, contoh hari Senin itu nahwu, hari Selasa sorok, hari Rabu nanti ada tareh, ada fikih, ada semuanya. Jadi nahwu hanya 1 minggu sekali. Sudah gitu cara menerangkannya adalah, ini mohon maaf sebagai seorang guru, Pak Guru hari Selasa, contohnya hari Senin. Hari Senin datang, Pak Guru menerangkan isim ada 2, isim mabni dan isim murad. Tadi sudah terangkan. Seminggu datang lagi, isim ada 2, ada namanya isim ma'rifat dan isim nakirah. Seminggu datang lagi, isim ada 2, ada namanya isim jamid dan isim mustaq. Seminggu datang lagi, isim ada 2, itu sampai 9. Saya juga pusing. Ada 2 sampai 9. Itu untuk apa Pak Guru? Setelah itu datang lagi, seminggu yang setelahnya, fi'il ada 2, ada namanya fi'il mabni dan fi'il murad. Tadi sudah saya terangkan. Seminggu datang lagi, fi'il ada 2, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Seminggu datang lagi, fi'il ada 2, ada fi'il tam dan itu ada 2 tahun nggak setengah tahun. Ini yang salah bagi kita ini. Itu mohon maaf dievaluasi lah, itu dievaluasi. Jadi apa yang penting menurut saya tadi, yang penting adalah mabni dan murad. Apalagi tadi itu yang penting kan, yang paling penting. Ada lagi yang penting nomor 2, ini yang penting, yaitu isim ada 2. Nah, ini yang paling penting. Isim apa tadi? Isim ma'rifat dan isim. Saya tulis isim ma'rifat satu apa itu? Halaman 62 atau 63? 62. Saya tulis isim ma'rifat ada berapa? 7. Satu apa? Isim domir. Isim domir. 2 isim alam. 3 isim isyarah. 4 isim mausul. 5 al-mukhallaf al, disingkat aja, dimasuki al. Al-mukhallaf artinya ditempati al. Nomor 6 idhof ila idhoma, ganti saja al, artinya bukan ganti, idhofah. Yang nomor 7 munada itu memanggil. Lihat munada halaman 63. Munada itu memanggil ada 3, dekat sedang jauh. Hei, gue gitu. Ada yang universal, yang juga mesti jauh. Orang yang universal ya boleh 3. Ya Zaid, yang spesifik ya ayo mesti jauh dan seterusnya. Walhasil adalah munada contoh. Ya rojul, he laki-laki. Rojul itu jawab ma'rifat atau nakirah? Jawab ma'rifat. Kok tahu dari mana? Dimasuki munada. Pertama, paham ini? Ada panggilan maksudnya gitu, paham? Dan yang kedua ini sudah paham, saya tulis paham. Sekarang nomor 2, Rasulullah, penggabungan Rasul dan Allah itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Dari mana kau tahu ma'rifat? Idhofah. Dari mana kalau tahu ini mudhaf dan mudhaf ilaih? Ayo, 8 menit lah. Kita tinggal 10, sekarang tinggal 8. Nah, dimasuki al. Ini sudah paham. Dimasuki al contoh. Alhamdulillah. Ini ada 2 fungsi. Al di sini fungsi yang pertama adalah sebagai tanda-tanda isim. Fungsi yang kedua adalah menunjukkan dia isim ma'rifat. Nah, jadi ada 2 tujuan. Al ada 2 tujuan, sebagai tanda-tanda isim, juga sebagai menunjukkan dia isim ma'rif. Isim mausul tadi ini miliaran. Kalau ini ada 6. Maksud apa tadi? Alladzi, alladani, alladina, alati, alatani, alati. Isim isyarah sudah saya tulis ada 6. Apa tadi? Hada, hadihi, daka, tilka, dalika, alam OKB. OKB itu singkatan dari nama orang, nama kota, nama bulan. Berarti itu mesti ma'rifat. Rojab, Sofar, Januari, Februari itu namanya ma'rifat karena nama bul. Mekah, Jakarta, Demak itu ma'rifat karena nama kota, nama orang Zaid dan seterusnya. Domir ada 16 wa umar. Walhasil nih, tulisan Arab 1 tadi di dalam melihat mabni atau mu. Nomor 2
ma'rifat atau nakir itu semua tulisan Arab. Artinya kalau ini sudah paham mabni 54, kalau ini selainnya. Ini nih ma'rifat, selain di ma'rifat mesti nakir. Nah ini saya ulangi, selain di ma'rifat berarti langsung yang jawab bila dulu. Bila nih apa nih? Ustadun. Itu tulisan Arabnya, ini saya kata huruf. Pasti. Alah, bel pusing. Ganti, mal. Ustadun ini saya kata huruf. Dari mana kamu tahu sih? Alah, cepat sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu ini gitu. Nah, pertanyaan pertama. Ini pertama. Mabni atau murab? Nah, ini. Mabni atau murab? Mal. Allahu Akbar. Malah ngomong sendiri nih. Ini minta istirahat berarti ini. Ya, ini saya kasih bisu saya ulang karena ini penting. Ulangi. Pertanyaan pertama, mabni atau murab? Jawabnya adalah murab karena tidak ada di 50. Kalau murab masukkan di antara 4, mufrad aslinya jamak, masuknya kemana? Ke mufrad. Sekarang pertanyaan kedua. Ma'rifat atau nakirah nih? Semuanya diam, malah yang jawab. Ma'rifat atau nakirah? Nah, kalau ada di situ namanya ma'rifat, kok tidak ada di ma'rifat nakirah? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat masuk kemana? Nama orang. Pernah saya cerita, teman-teman, nama saya Ustadun itu, tak pukul nanti kamu. Maksudnya nama saya Ustadun. Nama saya Fakhruddin, bukan Ustadun. Maksud kamu kuliah gak bisa nih? Oh ya enak kira. Nah kira karena tidak ada lisan di Ma'rif, paham kan? Alhamdulillah sudah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Awas nih, mulai ini. Ma'rifat itu saya kode, awas. Ma, saya ambil ke Indonesia ma. Nakiro saya ambil nanya, namanya na. Jadi kalau saya bilang ma itu artinya. Kalau saya bilang na, awas nakiro. Namun fokus dulu mana apa yang jatuh. Sudah berkah daripada pusing. Ini saya itu subhanallah. Kalau saya lupa nih, hati-hati. Saya punya teman subhanallah, Allah ya rahmat. Seorang kiai namanya Najib. Sekarang ini teman saya juga bisa meninggal baru setengah tahun, subhanallah ya. Nyupir bapaknya gara-gara ada minuman jatuh diambil, langsung nyetir mabrak pohon, bapaknya meninggal. Mulai itu dia nggak mau nyupir lagi. Ya gara-gara tadi saya menerangkan Anda ambil pulpen itu pusing gitu. Metode ini nggak boleh aneh, nggak boleh main-main. Suruh keluar 5 menit, yang nol pasti masuk bilang semua. Tidak boleh main-main, metode ini itu harus konsen. Jadi kalau saya pas training 100 orang, paling mudah, saya malah seneng. Sistem keras, di mana ada yang ngomong, saya tulis nama kamu siapa? Saya tulis, saya tes terus, sampai bisa. Kalau sudah bisa silahkan ngomong sendiri gitu. Nggak mungkin kalau sudah pintar ngomong sendiri, nggak mungkin. Dia ngomong sendiri karena belum paham, betul. Itu metodologi mengajar murid ini. Enak jadi guru paling enak. Pokoknya tahu saya itu dia paham dan tidak. Terutama ini bila lumayan tak pusing dari ini. Tidak apa-apa. Nanti bisa saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifat ada 7. Itu yang penting nomor 5 nih. Ini yang saya maksud. Jadi kalau saya bilang identik dengan al. Kalau saya bilang identik dengan tidak ada al, itu baru dulu. Ya. Kalau saya bilang identik dulu. Karena ini 90%. Saya ulangi, identik dengan al. Kalau identik dengan, coba yang jawab bela dulu, bela. Ini bela. Saya tak nulis Arab. Kamu jawab atau na. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ayo atau na. Karena ada alnya. Ini dari lafaz Allah dikasih li. Terus nah
Terus. Nah. Terus. Alhamdulillah bisa ya, terima kasih nih. Berarti bisa kamu. Itu bukan dulu. Ma dan na. Sudah paham ini? Sekarang saya tulis. Nah ini tinggal 10 menit. Insya Allah intinya. Saya ulang karena ini paling penting. Buka silabusnya kacamata paling belakang. Ya, paling belakang ada tulisan mana mama nama nana nanas mamanggis. Saya tulis yang ini belum ada. Manggis berarti awas, manggis mubtada khobar. Nanas berarti sifat. Nana berarti idhofah. Nama berarti idhofah. Mama berarti sifat. Mana berarti mubtada khobar. Dan yang belum Pak, yang terakhir manggis. Tulis yang manggisnya. Sudah bisa ini Masya Allah menguasai baca kitab 70%. Enggak main-main, besok nanti tambah materi tambah. Sudah. Mana mama, nama nana, nanas mawanggis. Mana mubtada khobar, mama. Ya. Sudah, ini saya terangkan. Mubtada sudah saya jelaskan. Mubtada awal kata, khobar jatuh setelah. Idhofah sudah saya terangkan. Apa tadi idhofah? Mudhof dan mudhof sama idhofah. Yang belum sifat. Coba saya contoh sifat. Contoh seperti itu. Ditulis tapi nggak usah buka bukunya. Nggak buka bukunya. Contoh. Ja'a rajulun alimun. Ja'a fi'il. Mesti punya fa'il. Fa'il dibaca rofa. Rajul isim mufrad. Rofanya alamatnya dhammah. Alimun yang alim. Alimun itu namanya sifat. Coba. Alimun itu mensifati siapa? Mensifati siapa? Rajulun. Istilahnya mausuf. Langsung hafalkan, Neng. Sifat harus ikut pada mausuf. Awas ulangi. Hafalkan yang tadi. Berarti Anda harus hafal mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, mudhof, mudhof ilaih. Terus apa lagi ini? Sifat mausuf. Awas ulangi. Alim menjadi sifat, rajul maus. Artinya sifat harus ikut mausuf. Kalau rajulun harus alimun, kalau rajulan harus aliman, kalau rajulin harus alimin. Itu gabung. Itu namanya sifat. Ya. Jadi sudah saya terangkan. Mubtada sudah, isim permulaan kata, khobar sudah, sifat tadi sifat harus ada maus, idhofah tadi sudah, sifat mausuf. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tes praktek baca kitabnya. Ini ada hadis, langsung yang jawab malah saja. Awas yang membenarkan nanti langsung Mas Rasum. Ini hadis ini tadi sudah saya tulis. Ya, sekali lagi, kalau ada alat jangan ditanwin. Jadi yang dicari, kalau tidak ada alatnya, boleh dua, etu tati, etun tante. Kalau ada alatnya, etu tati. Kalau tidak ada alnya, boleh dua, ru rohri, ron ronrin. Kalau nggak ada alnya, tu tati, etun tante. Kalau ada alnya, tu dadi. Jadi mau 10 tahun yang dicari hanya belakangnya. Terjemah saya bisa, coba. Sholat jamaah bagus dari sholat pagi itu 4 batal sendirian. Bisa nggak? Jadi kalau hanya cuma nggak usah mondok beli kamus.
Yang dicari apa? Jadi, gitu. Coba nih, carikan saya perasaan dulu. Sholat, ton, jamaah. Perasaan dulu. Sholat, ton, jamaah. Tuh, koi, karun, min sholat, titatin, fa, coba main kacamata sekarang. Sholat itu isim fi'il atau huruf? Allah Akbar. Huruf itu berkali. Allah Akbar. Isim fi'il atau huruf? Ada tak onde-onde Allah Akbar, aku lupa kan. Ada tak isim masuk ta'am itu ada tak onde-onde. Isim. Ada tak onde. Isim permulaan kata jadi apa nih? Jadi mustahil. Khobar harus jatuh setelah mutaga. Menjadi mustahil. Fa'il harus jatuh setelah fi'il. Boleh pusing. Ini saya pancing nih Anda nih Allahu Akbar. Neng, mubtada itu awal kata. Khobar jatuh setelah mubtada. Kalau fa'il jatuh setelah fi'il, maf'ul bih jatuh setelah. Dan itu pertama kali kok nih. Iya. Kamu kuliah nih bener ini. Dari mubtada anaknya siapa nih? Rofa. Sudah tetap terus tarik ke bawah. Sholat berupa apa nih? Mufrad. Terus mufrad tarik ke rofa anaknya? Domanya tu atau ton? Pusing. Tuh. Ulang tu atau ton? Ton. A atau B? Ton. Mengapa kamu melihat ton? Jangan terpancing ke sana. Tarik sini dua. Jangan terpancing ke sana. Enggak, satu. Kembali ke satu aja. Isim yang tidak boleh kata dan tiga. Satu ada al, dua sebagai mudhof. Ini loh Neng, jadi sholatun salah Neng, karena dia adalah mudhof. Dari mana saya tahu mudhof Pak? Jawab. Kalau sudah dari mana tahu mudhof Neng, masuk ke tadi mana mama. Was, tarik mana mama. Saya ingin tahu coba. Ayo dipermainkan mana mama. As-sholatu matona. Allahu Akbar. Enggak ada anak kok ma. Saya ada pernikahan dulu. Jangan kamu pintar nih, masya Allah. Kasihan. Ulangi. Matona. Matona. Nah ketemu ma. Allah Akbar. Nah ketemu ma idhofah Pak gitu loh. Bukan ketemu nama. Salah dengan. Boleh sekarang nggak boleh. Nah ketemu ma idhofah. Coba ulangi nih. Roh ketemu ti itu TK. Roh ketemu ti enak itu loh jawabannya. Kacau ini. Jawabannya adalah nah ketemu ma idhofah Pak. Artinya ini sebagai mudhof. Karena idhofah itu apa? Mudhof dan mudhof ilaih. Padahal semua mudhof tidak boleh ditanwin. Paham nggak nih? Oke, alhamdulillah. Walaupun pusing nggak apa-apa, yang penting paham. Hari ini paham. Urusan besok pusing lagi nggak apa-apa. Nanti banyak contoh. Jadi mengapa nggak ditanwin? Karena mudhof Pak. Dari mana kamu tahu mudhof? Nama langsung gitu. Berarti ini mudhof, ini mudhof. Mudhofnya dibaca apa? Allahu Akbar. Selamanya dibaca jer. Jamaah itu mufrad tasnya atau jamaah? Enggak ada ini berarti isim mufrad loh. Kalau ada jamaah tani tasnya. Jamaah berarti isim mufrad tarik kejar anaknya apa nih? Isim mufrad rofanya doma nasabnya fatah kajernya tining maksud jamaah tuh mesti perasaan tadi nggak apa-apa. Nah inilah walhasil
Kalau ada idhofah itu berarti satu kalimat. Oh, mubtada'nya berarti dua kalimat. Sholatul jamaah. Adapun sholat jamaah itu, nah, khobarnya di sini. Khobar dibaca apa nih? Ayo sedikit. Rofa. Khair berupa apa nih? Mufrad. Rofanya alamatnya apa nih? Dumanya ru atau ron? Atau B? Mengapa kamu baca A? Nggak ada al. Ini nggak ada al, kok nggak ditanwin? Jawab. Kalau ini nggak ada al, nggak ditanwin karena mudah, Pak. Kalau ini nggak boleh. Min itu kan kata Masa kata depan harus di belakang? Itu kiamat namanya. Nggak boleh, berarti harus berhenti. Makanya nggak boleh, karena nggak ada alnya wajib ditanwin 100. Dan dia tidak dibutuhkan. Dan min ya, min. Sholat itu isim. Tak. Ada min masuk ke sholat, dibaca apa masuk ke jer. Ayo itu sedikit. Jer, terima kasih. Karena ada min diakhiri isim yang dimasuki huruf jer dibaca jer. Dah ketemu jer, terus tarik ke bawah nih. Sholat berupa apa nih? Mufrad. Terus habis itu terus mufrad ditarik ke jer, anaknya apa nih? Kasroh. Kasrohnya T atau T? A atau B? Cepet. Mengapa? Alah, mudhof gitu loh. Dari mana kamu tahu mudhof? Karena na ketemu ma itu gitu nih. Berarti ini nggak boleh ditarik karena na ketemu mana ketemu ma adalah idhof. Ini namanya mudhof, ini mudhof. Mudhof ini selamanya dibaca. Jangan kasroh kalau setelahnya tidak nun. Di jer itu jer. Fadru isim rojernya alamatnya. Ketemu mufrad tasrif. Kalau tasrifnya gimana? Oh, jadi sudah ketemu sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi, tulis itu. Mana itu kesana kesini penting. Berarti saya sudah menerangkan, ini sudah terangkan. Alhamdulillah. Sudah saya terangkan. Berarti nama sudah saya terangkan. Tulis nih. Ini sangat penting. Nah, tadi saya lupa ya Allah. Yang kan foto paling tadi. Saya sebelum menghapus foto dulu gitu loh. Yang saya lupa tadi tidak pesan. Nah, bila yang tadi syutingannya ada ya. Kalau yang jauh-jauh kan foto set gitu. Berarti nggak usah nulis dulu. Ya, ini inti. Berarti sementara adalah 6. Sudah tidak main-main, subhanallah. Ini Anda sudah menguasai baca kitab 60%, tapi kurang sempurna. Berarti besok pagi saya sempurnakan insya Allah. Ya, kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Semoga Allah beri ibu kita. Awas besok pagi minta jam berapa? Kalau jam 8 monggo, jam 9 monggo, saya santai aja. Pokoknya 2 hari khatam alhamdulillah enggak apa-apa gitu. Sebenarnya yang bagus 3. Pokoknya khusus yang punya pesantren saya usahakan minimal harus 3. Insya Allah santrinya oke semua, insya Allah. Dan kita tentu alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.